Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandrina Singite dengan NIM 11S24009. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 7, yaitu tentang tipe pecahan. Oke, pertama kita akan definisikan tipe pecahan. Nah, tipe pecahannya ini, data pecahan ini nanti akan memiliki dua atribut, yaitu yang pertama A adalah sebagai pembilang dengan tipe data integer, dan eh, B itu adalah penyebutnya dengan tipe data integer juga. Maka nanti kalau kita buat pecahan, pecahan A dan B, maka nanti itu artinya sama dengan A per B, begitu. Kemudian implementasi instant show untuk pecahan. Nah, instant show di sini digunakan untuk nantinya output yang dihasilkan itu lebih jelas gitu. Nah, nanti contohnya show pecahan A B, kan nanti pecahan A sama dengan sekian, B sama dengan sekian. Kemudian fungsi untuk membuat pecahan atau konstruktor. Oke, kita di sini pakai fungsi makePay dengan dua parameter, yaitu integer dan integer. Nanti hasilnya akan dikembalikan ke dalam bentuk pecahan. Dan nanti kita buat makePay AB, maka saya itu sama dengan pecahan AB. Atau make P 1, 2 itu sama dengan pecahan 1, 2. Atau artinya pecahan 1 per 2, begitu. Kemudian fungsi untuk menghasilkan hasil atau output. Nah, di sini kita pakai fungsi display result. Nanti ada dua parameter, yaitu string, lalu pecahan, dan hasilnya nanti akan dikembalikan ke dalam bentuk string. Nah, string di sini adalah operasinya, contohnya kayak add p, itu adalah stringnya. Kemudian pecahannya itu adalah hasil dari pecahan yang telah dioperasikan, begitu. Nanti hasilnya outputnya itu akan ke dalam bentuk string. Nanti ini uh, untuk menunjukkan resultnya. Tuh. Kemudian operator penjumlahan. Di sini kita pakai fungsi add p, di mana fungsi ini akan menerima dua parameter, yaitu pecahan dan pecahan, lalu hasilnya nanti akan dikembalikan ke dalam bentuk pecahan juga. Untuk penjumlahan, rumusnya adalah pecahan A1 dikali B2 ditambah A2 dikali B1, B1 dikali B2. Nah, bagian yang ini, A1 kali B2 ditambah A2 kali B1, itu merupakan pembilangnya. Dan B1 dikali B2 itu adalah penyebutnya. Ini sama juga kayak pembilang pertama dikali penyebut kedua, ditambah pembilang kedua dikali penyebut pertama per penyebut pertama dikali sama penyebut yang kedua gitu. Kemudian operator pengurangan. Di sini kita pakai fungsi subp. Oke, sini dia akan menerima dua parameter, yaitu pecahan dan pecahan. Lalu hasilnya nanti akan dikembalikan dalam bentuk pecahan juga. Nah, rumusnya adalah A1 kali B2 kurang A2 kali B1, B1 dikali B2. Nah, sama seperti operator penjumlahan, ini akan dijadikan sebagai pembilangnya, dan B1 kali B2 akan dijadikan sebagai penyebutnya. Kemudian operator perkalian. Fungsi yang kita gunakan adalah multiply atau multiply. Kalau dalam bahasa Inggris, perkalian itu multiply, gitu kan? Multiply dengan dua parameter, yaitu pecahan dan pecahan, lalu nanti hasilnya akan dikembalikan ke dalam bentuk pecahan juga. Nah, rumus untuk perkalian pecahannya itu A1 dikali A2, lalu B1 dikali B2. Nah, ini akan menjadi pembilang, ini akan menjadi penyebut. Itu sama kayak pembilang pertama dikali pembilang kedua, per penyebut pertama dikali penyebut kedua. Kemudian kita masuk ke operator pembagian dengan fungsi div p. Oke, dia akan menerima dua parameter dalam bentuk pecahan, dan hasilnya nanti akan dikembalikan ke dalam bentuk pecahan juga. Nah, untuk pembagian ini ada case khusus. Nanti apabila ada yang eh, pembilang yang nilainya 0, maka pecahan itu akan
otomatis menghasilkan 0 juga begitu. Nah, apabila tidak, maka rumusnya adalah A1 dikali B2, B1 dikali A2. Nah, ini maksudnya itu kayak eh, pembilang pecahan pertama dikali sama penyebut pecahan kedua per penyebut pecahan pertama dikali sama pembilang pecahan kedua. Itu sama kayak pembagian yang biasa kita lakukan. Jadi eh, pecahan yang di sebelah kanan itu pembilang sama penyebutnya akan dibalikkan gitu. Kemudian di sini adalah predikat. Nah, predikat yang pertama itu kita akan mengecek apakah kedua pecahan itu sama gitu. Fungsi yang digunakan adalah is AQP. Dia akan menerima dua parameter dalam bentuk pecahan dan nanti akan dikembalikan hasilnya ke dalam bentuk bol. Nanti akan menghasilkan uh, true or false begitu. Nah, untuk rumusnya SIQP ini adalah A1 dikali B2 sama dengan A2 kali B1. Nah, jika A1 dikali A2 sama dengan A2 kali B1, maka pecahan tersebut sama dan akan dihasilkan true begitu. Jika tidak, maka sebaliknya. Kemudian, predikat yang kedua, kita akan mengecek apakah pecahan pertama lebih kecil dari pecahan kedua. Nah, dia menggunakan fungsi isLTP dengan uh, dua parameter pecahan dan nanti hasilnya akan dikembalikan ke dalam bentuk boolean juga. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama itu uh, kondisi pertama untuk hasil false jika kedua pecahan sama persis. Nah, maksudnya jika A1 sama dengan A2 dan B1 sama dengan B2, maka hasilnya adalah false. Kemudian, jika kedua pecahan adalah kasus-kasus negatif, nah, maksudnya jika A1 lebih kecil dari 0 dan B1 lebih kecil dari 0 dan A2 lebih kecil dari 0 dan B2 lebih kecil dari 0, maka hasilnya adalah false. Kemudian, jika pecahan pertama lebih kecil dari pecahan kedua, maka dihasilkan true. Maksudnya, jika A1 dikali B2 itu lebih kecil dari A2 kali B1, maka hasilnya adalah true. Dan jika tidak memenuhi kondisi di atas ini, maka dihasilkanlah false. Kemudian, ini adalah fungsi utama. Fungsi utama ya kita untuk menjalankan program dan menerima input dari pengguna. Oke. Sekarang kita akan coba dan C. Sini saya akan coba masukkan input 0, 0, 0, 0, 0. Ya, maka output yang dihasilkan adalah seperti ini. Nah, kita bisa lihat untuk P1. P1-nya pecahan A sama dengan 0, B sama dengan 0. Artinya, pecahan yang pertama itu adalah 0 dan 0. Ini sebagai A, ini sebagai B1. Ini sebagai A1, ini sebagai B1. Kemudian P2, ya, A keduanya 0, B2-nya 0. Begitu. Kemudian ini adalah beberapa operasi dan predikat yang telah kita masukkan kodenya dan hasilnya adalah kemudian kita akan coba masukkan input yang berbeda. Jadi saya masukkan input itu 2, 3, 4. Nah, pecahan yang pertama yaitu A1-nya 1, B2-nya 2. Kemudian pecahan yang kedua A2-nya adalah 3 dan B2-nya adalah 4. Betul. Kemudian untuk operasi penjumlahan, maka hasilnya adalah A10, B8. Maksudnya 10 per 8. Betul. Kemudian ada untuk pengurangan, perkalian, pembagian. Kemudian kita akan coba untuk yang input minus 10, minus 10, minus 10. Minus 10. Minus 10. Ini adalah input yang kita masukkan. Nah, apabila dia sama, pecahannya yang pertama itu adalah minus 10,
A-nya dan minus 10 B-nya. Kemudian pecahan yang kedua yaitu pembilangnya adalah minus 10 dan penyebutnya adalah 10 atau A-nya 10, A-nya minus 10, B-nya 10 begitu. Nah, di bagian is coba kita masukkan input yang Oke, di sini ada perbedaan. Bisa kita lihat di sini inputnya adalah minus 10, minus 10, minus 10, 10. Di sini input yang kedua yaitu 10, 10, 10, minus 10. Kita bisa lihat perbedaan yaitu di SLTP-nya. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.